Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Dongkua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik Dou Peng yang berwarna hitam. Tatapannya dengan lembut menyapu senyuman kering di wajah Mo Tianxing. Nada suaranya tenang saat dia bertanya, "Pemimpin Sekte Mo, bukankah kamu meremehkan pil pemecah zong?" Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan masih menaruh dendam padanya mengenai masalah di tempat lelang itu. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, "Tuan Yan Xiao, aku yang dulu juga tidak berdaya dalam hal ini. Masalah seperti itu biasanya didiskusikan dengan sesepuh di sekte tersebut. Mereka bersikeras bahwa barang yang diberikan Ying San Tua lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kita. Aku yang dulu tidak bisa memaksakan kehendakku sendiri." Xiao Yan tidak berkomitmen terhadap alasan Mo Tianxing. Dengan posisi Kaisar Hitam di dalam sekte Kaisar Hitam, pada dasarnya dia telah mencapai tahap di mana kata-katanya menjadi hukum. Bahkan hak semua tetua untuk berbicara tidak dapat dibandingkan dengan haknya, oleh karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki kepercayaan sedikitpun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Tentu saja bukan masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada pil pemecah zong. Dia tidak keberatan sedikitpun jika yang terakhir bisa mengambil sesuatu yang menarik minat Xiao Yan sebagai imbalannya. "Jangan bilang padaku bahwa pemimpin Sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang kedua." Xiao Yan tertawa kecil. Senyuman di wajah Mo Tianxing menegang saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, "Apa yang dikatakan Tuan Yan Xiao? Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini adalah satu-satunya di Sekte Kaisar Hitam saya. Terlebih lagi, satu bagian ini akan segera menjadi milik Ying San Tua. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Adapun hal lainnya," Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. "Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan caranya. Mengapa Sekte Kaisar Hitam saya tidak memberi Anda ramuan obat dan meminta Tuan untuk membantu menyempurnakan pil pemecah zong lainnya? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil kamu sempurnakan, tidak masalah selama kamu memberikannya pada Sekte Kaisar Hitamku. Sisanya akan menjadi milikmu." "Apa yang kamu katakan?" Mo Tianxing buru-buru bertanya. "Lupakan, saya tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Sekte Kaisar Hitam khusus untuk membantu Anda memurnikan pil." Nada suara Xiao Yan langsung menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi bersama dokter peri kecil dan Zian. Ekspresi Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung kelompok tiga orang Xiao Yan. Sesaat kemudian, kesuraman akhirnya muncul di matanya. Tangannya dengan keras membentur meja, mengeluarkan angin kencang. Kekuatan angin menghancurkan meja kokoh itu menjadi bubuk. "Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju?" Suara keras yang ditransmisikan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia bergegas masuk dari belakang. Mereka adalah Qisan dan Moya. Saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, "Orang ini terlalu sombong. Sekte Kaisar Hitam saya bersedia menyediakan bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah zong. Tetapi pada akhirnya hanya meminum satu pil pemecah zong. Dia ingin mendapatkan segalanya namun dia sebenarnya masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki kemampuan tertentu adalah seperti ini. Mereka semua terlalu sombong." Qisan dengan dingin tertawa. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak menginginkan pil pemecah zong itu." Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki pil pemecah zong ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Dou Huang di masa depan, dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi cemas karena negosiasi telah gagal. "Untuk apa kamu sangat cemas? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin merebutnya." Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. "Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya," Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kegelisahan di hatinya tak berkurang sedikitpun. "Apa niat pemimpin sekte?" Qisan di sampingnya bertanya. "Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai targetnya. Namun, Ying San Tua juga bukan orang biasa.
bukanlah tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran kita yang murah hati, dia tidak seharusnya menyalahkan aku yang dulu karena kejam. Mo Ya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan yang besar melintas di matanya saat dia melirik ke tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang. Senyuman mengejek tetap terlihat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berjalan keluar dari aula Sekte Kaisar Hitam. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus menyempurnakan pil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu sungguh luar biasa dan naif. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik Dou skill penguasa tingkat menengah kelas di. Melihat mereka saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan di aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri ke belakang Su Qian. Mereka semua jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi elit Douzong, mereka hanya akan mati tanpa ada gunanya sedikitpun. Sobat ini, semua orang mengandalkan kemampuannya masing-masing di tempat lelang. Sepertinya tidak perlu berakhir dengan dendam. Bukan, aku yang dulu adalah tetua pertama Akademi Jianan. Karena reputasiku yang buruk, tolong biarkan masalah ini berlalu. Kesungguhan muncul di wajah penatua pertama Su Qian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memurnikan pil obat tingkat 6 kelas atas, dan seorang elit Douzong. Orang berjubah hitam itu tampak tercengang saat mendengar kata-kata tersebut. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik Doupeng dan perlahan melepaskannya. Wajah familiar yang dipenuhi ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok Xiao Li yang tertegun. Tetua pertama, kata-kata